because today we wanna continue our topic about our circulatory system atau sistem peredaran darah pada manusia. As you know, sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi dua, ada sistem peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Ini sudah kalian catat pada peta konsep last week. Nah, today we wanna know bagaimana sih sebenarnya skemanya, bagaimana perjalanan sistem peredaran darah itu, kenapa dia dibilang besar dan kenapa dia dibilang kecil ya. I will explain in bahasa supaya anak-anak bisa lebih paham dan lebih mengerti. Nah, poin pertama yang harus anak-anak ingat itu adalah bahwa jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian. Miss juga sudah jelaskan last week, ada serambi dan ada bilik. Serambi itu kita umpamakan dengan teras dan bilik itu kita umpamakan dengan kamar. Jadi bagian paling luar, paling atas itu adalah serambi, sedangkan biliknya bagian di dalamnya. Miss akan coba menggambarkan. Nah, anggaplah ini jantung manusia. Anggaplah ini jantung manusia. Jantung manusia terbagi menjadi 4 bagian. Tadi ada serambi, ada bilik. Nah, Miss berdiri di sini berarti bagian kanan Miss adalah sebelah sini, bagian kiri Miss adalah sebelah sini ya. Bukan menghadap. Jadi ini kita coba berdasarkan realitanya. Jadi bagian serambi itu biasanya paling atas kan. Nah, jadi yang bagian sini ini kan bagian kanan tadi Miss bilang. Jadi ini kita bilang serambi kanan. Ini bilik kanan. Jadi ada kanan ada kiri juga dong. Nah, ini dia serambi kiri. Nah, ini dia bilik kiri. Nah, setelah ini yang perlu kita ingat juga itu adalah bahwa pembuluh darah manusia itu ada 2. Ada pembuluh vena dan ada pembuluh nadi. Ada vena dan ada nadi. Pembuluh darah vena ini kita sebut juga dengan pembuluh balik. Sedangkan pembuluh tadi ada vena, ada arteri ya. Ada vena, ada arteri. Biar kita mulai dari nama ilmiahnya dulu. Jadi kalau vena disebut pembuluh balik, arteri disebut pembuluh nadi. Nah, kenapa vena disebut pembuluh balik? Karena dia balik ke jantung. Balik ke jantung, berarti dia menuju jantung. Nah, kenapa dia disebut pembuluh nadi? Balik ini berarti ke jantung, berarti nadi keluar dari jantung. Ini keluar dari jantung. Oke, nah kita sudah tahu bagian jantung dan kita sudah paham betul dengan pembuluh darah. Nah, kita mau mulai menghubungkan skemanya gitu. Ini tadi jantung, terus di sini ada paru-paru. Paru-paru itu kalau dalam biologinya biasa kita sebut dengan pulmo. Nah, kenapa pulmo ini penting? Nanti ada hubungannya. Kenapa Miss harus katakan pulmo ini ada hubungannya? Jadi harus ingat, paru-paru itu disebut pulmo ya. Kemudian ini Miss gambar orang, yang berarti ini adalah seluruh tubuh. Nah, sudah kelihatan kan? Berarti kita ada 3 bagian penting, ada jantung, ada pulmo, dan ada seluruh tubuhnya. Nah, kita mulai dari sistem peredaran kecilnya. Sistem peredaran kecil, kita mulai dari bilik kanan. Bilik kanan mengalirkan darah menuju pulmo, ya. Bilik kanan mengalirkan darah menuju pulmo. Jadi kan darah mengalir lewat pembuluh darah. Nah, jadi karena dia dari jantung atau keluar dari jantung, maka kita sebutlah dia pembuluh arteri. Sorry ya, ini pembuluh arteri. Nah, karena dia menuju pulmo, maka kita bilang dia pembuluh arteri pulmonalis. Paham? Paham. Nah, jadi dari darah dari bilik kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju pulmo, kemudian dari pulmo darah dikeluarkan, masuklah dia ke serambi kiri, ya. Darah dari pulmo dikeluarkan masuk dia ke serambi kiri. Nah, jadi karena dia balik ke jantung, maka nama pembuluh darahnya adalah pembuluh balik atau disebut dengan vena. Tapi karena dia dari pulmo, kita sebutlah dia dengan vena pulmonalis. Good job ya.
Nah, inilah dia sistem peredaran darah kecil. Berarti kita tulis di gimana biar kelihatan, di sini saja ya. Dia sistem peredaran darah kecil. Berarti kita mulai dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke pulmo atau paru-paru, baru ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Ini dia sistem peredaran darah kecil. Inilah dia skemanya. Kenapa dibilang kecil? Karena dia hanya sebatas pada pulmo, tidak pada sampai ke seluruh tubuh. Nah, itu dia peredaran darah kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah besar atau dia masuk ke seluruh tubuh. Jadi dari serambi kiri, tugas serambi kiri ini adalah memasukkan atau menyalurkan darah ke bilik kiri. Itu ya, tugas serambi itu menyalurkan darah ke bilik. Harus kalian ingat ya. Jadi darah di sini karena sedang mengalami penyaringan, dia mulai mengandung oksigen. That's why bagian ini biasanya berwarna biru karena berwarna merah, karena dia sudah kaya dengan oksigen. Ini berwarna biru, masih miskin dengan oksigen ya. Jadi dari serambi kiri darah masuk ke bilik kiri kan. Miss buat dengan warna hitam saja supaya nampak perbedaannya ya. Jadi darah keluar lagi dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Nah, ini gambar pembuluh darahnya. Darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Jadi dia keluar dari jantung. Namanya pembuluh darah apa tadi? Iya, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, di sini dia arteri. Karena ini sistem peredaran darah besar, maka kita sebut dengan arteri besar atau bahasa lainnya aorta. Jadi ada juga kalau misalnya kalian dengar pembuluh aorta. Jadi jangan bingung, aorta itu apa? Aorta adalah arteri besar. Jadi dari arteri besar dia masuk ke seluruh tubuh, disalurkan ke seluruh tubuh, kemudian kembalilah lagi dari seluruh tubuh darah ke serambi kanan. Nah, jadi dia dibawa oleh pembuluh apa? Iya, balik ke jantung, berarti vena. Pembuluh vena ya. Kemudian masuklah dia ke serambi kanan. Berarti disinilah darah yang kaya akan karbon dioksida atau miskin akan oksigen, makanya tadi warnanya biru. Nah, jadi dari serambi kanan ini darah disalurkan ke bilik kanan. That's why sistem peredaran darah kecil tadi kita mulai dari bilik kanan. Jadi jangan bingung, kenapa Miss harus dari bilik kanan dulu? Karena dia berakhirnya ke serambi kanan. Serambi kanan kan tugasnya mengalirkan darah ke bilik. Nah gitu, jadi semua ada hubungannya. Jadi dari skema ini kita ketahui bahwa sistem peredaran darah besar, Miss akan catat di sini. Peredaran darah besar berarti kita mulai dari bilik kiri ya, bilik kiri. Kemudian masuk ke aorta atau arteri besar, kemudian ke seluruh tubuh ya. Miss buat saja di bawah biar kelihatan seluruh tubuh. Kemudian balik ke vena, kemudian masuk ke serambi kanan. Jadi inilah dia peredaran darah besarnya. Ingat, yang pakai pulmo itu hanya peredaran darah kecil karena pulmo adalah bahasa lain dari si paru-paru. I hope you can understand. If you have question, feel free to ask Miss Eva by personal chat. Okay, thank you for today. Please continue your notebook. See you next week and bye-bye. God bless you.